Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian tetap semangat ya. Pada pagi hari ini, Miss akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 3, khususnya tema 3 ya. Benda di sekitarku, terutama di subtema 3, karena kemarin kita sudah melanjutkan subtema 2, sekarang subtema 3, yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelum melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Semoga hari ini ilmu yang kita dapatkan itu bisa berkah dan barokah. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kita hari ini mau belajar tentang subtema 3, apa aja sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, hari ini anak-anak akan Miss ajak untuk memahami sebuah keberagaman karakter individu dan manfaat pembagian peran. Serta siswa itu bisa mengetahui perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan sebuah peran suatu individu. Nah, di materi-materi sebelumnya sudah pernah Miss jelaskan peranan sebuah individu, diantaranya ketika di lingkungan keluarga, di situ ada anggota keluarga yaitu ayah, ibu, dan juga anak. Peran seorang ayah adalah sebagai kepala keluarga, yaitu memimpin keluarga. Peran seorang ibu adalah mendampingi ayah sebagai kepala keluarga. Dan peran anak, kalian sebagai anak adalah sebagai anggota keluarga yang baik. Nah, ketika berada di lingkungan sekolah, di situ ada kepala sekolah yang memimpin ke sekolah, guru sebagai pengajar, siswa sebagai pelajar. Di situ memiliki peran yang berbeda-beda. Kepala sekolah memimpin, guru mengajar, dan siswa sebagai pembelajarnya. Nah, ketika berada di lingkungan masyarakat, di situ juga ada ketua rukun tetangga, RT, ada ketua RW, dan juga warga. Nah, masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, semuanya memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, manfaat dari sebuah pembagian peran adalah ketika ada sebuah pekerjaan itu akan cepat selesai ketika dikerjakan bersama-sama daripada hanya dikerjakan sendiri, menghemat tenaga dan juga waktu, serta setiap orang itu bisa mempunyai tanggung jawab sesuai dengan perannya. Jadi, ketika semua itu dilaksanakan bersama-sama, pasti sebuah pekerjaan itu akan cepat selesai. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang perubahan wujud benda. Kita perhatikan gambar di bawah ini bersama-sama. Nah, di sini ada sebuah skema, nanti akan bisa dijelaskan. Kita lihat dulu gambarnya, ada padat, cair, dan juga gas. Hari kemarin Miss sudah menjelaskan tentang wujud benda. Ada wujud benda padat, cair, dan juga gas, serta sifatnya masing-masing. Sekarang mereka itu akan berubah wujudnya. Nah, kalau padat menjadi cair, apa anak-anak kita biasa menyebutnya? Perubahan apa itu? Ya, betul. Padat menjadi cair, itu biasanya kita sebut dengan mencair. Ketika cair menjadi padat, perubahan wujud bendanya dinamakan membeku. Nah, ketika nanti benda yang berwujud cair menjadi gas, itu kita sebut dengan menguap. Sebaliknya, ketika ada benda gas menjadi cair, kita sebut dengan mengembun. Nah, ketika ada benda padat menjadi gas, itu kita sebutnya dengan menyublim. Ketika ada benda gas menjadi padat, itu kita sebutnya mengkristal. Kita simak detail masing-masing berikut ini ya.
Kita lanjutkan untuk penjelasan secara detail dari masing-masing perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu tadi mencair. Apa coba? Mencair itu adalah perubahan wujud benda dari benda cair padat jadi cair. Kita lihat di sini ada es batu yang didiamkan begitu saja, nanti lama-kelamaan dan tadinya berbentuk balok seperti itu akan menjadi cair. Ada juga es krim yang meleleh. Di situ es krim tadinya benda padat bisa kita pegang, kemudian kalau didiamkan begitu saja lama-kelamaan dia akan mencair. Sama halnya seperti mentega mungkin yang dipanaskan, lilin yang dipanaskan, dari tadinya benda padat dia akan berubah menjadi cair. Itu yang namanya perubahan wujud benda, yaitu mencair. Kemudian selanjutnya coba di situ ada sebuah es krim yang sudah dibuat kemudian ditempatkan ke dalam lemari es, disimpan ke dalam freezer. Es krimnya yang tadinya cair bisa menjadi beku. Dan juga kalau misalnya, mamah misalnya buat puding, sedang mengaduk-aduk adonan puding, kemudian disimpan ke dalam lemari es, menjadi sebuah puding yang lezat. Apa sih nama perubahannya? Yang tadinya mereka itu cair, kemudian menjadi padat. Ada yang tahu? Wah, semuanya betul. Namanya adalah membeku. Jadi dari benda cair kemudian menjadi padat, itu namanya perubahan wujud benda, yaitu membeku. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah menguap. Menguap di sini contohnya, perhatikan gambar. Ketika ada air yang dipanaskan, lama-kelamaan akan timbul yang namanya uap air. Jadi perubahan wujud bendanya di sini adalah cair menjadi gas karena cairan atau air yang berada di dalam tempat ini ketika dipanaskan lama-kelamaan akan mengeluarkan sebuah gas atau yang kita sebut uap air. Selanjutnya yaitu mengembun. Apa itu mengembun? Sepertinya anak-anak udah biasa mendengar ya. Mengembun itu coba kalian lihat. Biasanya kalau kalian berada di pagi-pagi, kalau yang suka jalan-jalan, pasti melihat ada titik-titik air yang ada di daun-daunan. Nah, embun itu berasal dari sebuah udara karena dingin cuacanya. Oleh karena itu dia berubah menjadi uap-uap air. Jadi proses mengembun ini adalah proses perubahan atau perubahan wujud benda dari gas menjadi uap air. Itu yang namanya mengembun. Kita lanjutkan yang namanya menyublim. Menyublim adalah, perhatikan, di situ pasti kalian pernah, ini bukan permen ya anak-anak, tapi ini adalah yang namanya kapur barus, pengharum ruangan yang berbentuknya seperti kecil-kecil seperti ini. Nah, ketika ini diletakkan di suatu ruangan, misal untuk membunuh kecoa atau untuk pengharum ruangan seperti itu, kalau dibiarkan begitu saja di dalam ruangan, lama-kelamaan dia akan semakin kecil dan mengeluarkan sebuah aroma. Jadi menyublim itu adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Seperti itu anak-anak penjelasan hari ini materinya. Jadi kalian hari ini sudah belajar tentang proses perubahan wujud benda ya. Dari benda padat, cair, dan gas itu proses perubahan wujudnya bermacam-macam. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, alhamdulillah sedikit materi dari Miss Yuli sudah tersampaikan ya. Selanjutnya adalah kalian mengerjakan latihan soal berikut. Latihannya tidak banyak, kalian cukup menuliskan saja jawaban-jawaban dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya ada 3, tuliskan masing-masing satu contoh dari menyublim cair. Yang kedua, tuliskan masing-masing satu contoh dari membeku dan menguap. Yang ketiga, tuliskan peranmu sebagai seorang siswa. Nah, anak-anak cukup menuliskan saja jawabannya di kolom komentar. Nanti akan Miss coba periksa. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan jawabannya. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan Miss akhiri
pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.